Ada yang kenal di sini Pak, yang angkatan laut? Pak Harahap. Bapak kenal Bapak ini? Siapa? Itu kalau tidak salah Pangko Armada RI, Bapak. Iya, betul. Nah, jadi saya berkomunikasi dengan Bapak ini, itu bentuk komunikasi eksternal. Coba waktu saya tunjukkan ini ke adik saya yang di kampung. Adik saya yang di kampung bilang seperti ini. Kok bisa abang ya salaman dengan bintang 3? Kebetulan kampung saya itu di pedesaan. Sangat terbelakang. Foto ini saya kirim ke kampung. Langsung 1 minggu orang itu berbahagia. Saya bilang sama mereka itu, inilah bentuk komunikasi yang abangmu bangun selama ini sehingga abangmu bisa salaman dengan bapak ini. Bintang 3 saya bilang. Artinya apa di sini? Komunikasi eksternal kita itu akan bisa menciptakan karakter kita yang semakin bagus. Tolong dulu kita simulasikan dulu ini ya, dalam bentuk komunikasi ya, yang ini. Ya, Pak. Ya, Rizky sama sama Depi ya. Ya, Laki-laki Pak. itu Rizky, wanita itu Depi. Tapi jangan dibawa dalam hati. Ini hanya simulasi. Ya, Rizky ya. Ya, Pak. Pesan yang saya maksud di sini kekuatan kata-kata. Karena jika misal saya bilang, Rizky kamu udah makan, beda itu kan. Rizky udah makan, beda kan? Siap, beda, Pak. Ah, beda. Karena itulah semua anggota itu harus tegas. Dari kata-kata siapa, itu menunjukkan semangat. Nah, jadi dalam komunikasi sangat dibutuhkan intonasi, ya. Pada waktu kata-kata itu bisa kita renungkan, otomatis intonasi akan berjalan sendirinya. Ya, Devi, Devi ada waktu, Dek? Iya siap Bapak. Ya, jadi laki-laki itu Rizky, wanita itu Devi ya, Devi ya. Iya siap Pak. Jadi tolong Anda baca dengan perasaan, ini hanya simulasi. Rizky, Ya, Pak. DP ini sudah punya suami ya, saya kenal suaminya ya. Jangan dibawa ke hati ini ya. Kemudian DP, kamu dalam hati, DP kamu dalam hati minta maaf dulu sama suami ya. Dalam hati aja minta maaf dalam suami ya. Ini hanya simulasi ya. Apa Siap siap Bapak. minta maaf dalam suami ya. Ini hanya simulasi. Pesan yang saya maksud di sini, dalam berkomunikasi dibutuhkan ya berbagai penghayatan. Pada waktu kita menghayati komunikasi itu, tujuan sudah berhasil. Ya. Nah, oke semuanya ya. Tolong dulu baca. Jadi kita tes dulu dengan ini ya. Nah, ini gambar laki-laki, ini Rizky, ya. Kemudian ini gambar wanita. Saya ulangi, Devi dalam hati minta maaf sama suami. Iya Pak. Oke, Rizky. Oke, dimulai daripada Rizky. Langsung aja nih, Pak. Ya, tapi ya tolong ya, poin yang kita maksud di sini dalam setiap komunikasi membutuhkan penghayatan. Oke, Sayangku. Devi. Iya cintaku. Oke, oke. Nah, Rizky, Ya, Pak. tolong dulu ya. Ini kayaknya kalau saya apa ini ya. Jadi nanti di sini beda kalimat sepertinya. Oh iya. Jadi gini, poin yang saya maksud di sini kekuatan kata-kata. Itu saya maksud di sini ya. Karena itu bagian daripada komunikasi. Jadi, tapi Rizky kamu yakin, tolong ya, ini Devi ini Ya, sudah punya suami ya, jangan bawa dalam hati dulu ya. Kamu harus bisa membedakan pada waktu kapan kamu sebagai manusia biasa, pada waktu kapan kamu sebagai penjaga langit. Ya, Devi, Devi kamu dalam hati minta maaf sama suami ya. Iya siap Pak siap. Oke, nah oke. Gambar laki-laki Rizky. akhirnya aku sudah menunggu ini sejak lama.
Apakah kamu rela jika aku pergi? Bagus. Tentu tidak. Jangan pernah kamu berpikir seperti itu. Apakah kamu mencintaiku? Tentu, selamanya aku akan. Apakah kamu pernah selingkuh? Tidak, aku tidak. Maukah kamu memelukku? Ya, Sayangku, kekasihku. Oke. Nah gini. Ini ibarat dalam nilai ya, dalam nilai ini masih nilai 7. Ya. Ibarat nilai ya. Nah, Uhuy. Depi bisa konsentrasi kamu deh. Kalau nggak bisa, biar kita ganti dulu wanita lain dulu. Saya takut kamu mikirin suami, makanya saya bilang minta maaf sama suami di dalam hati. Bisa, Pak, bisa. Bisa. Bisa, Pak Pak. Mutiono aja Pak dosen. Ini lagi ngegombal kayaknya ya. Ada pesan yang saya nanti ada pesan yang saya maksud nanti di sini. Oh, siap, Pak, siap. Makanya, jadi makanya Depi, karena kamu saya tahu udah punya suami, dalam hati minta maaf sama suami dulu. Kalau siapa ini si Rizky memang dia masih bujangan. Apapun namanya bujangan kan, masih bodoh dia semua kan. Masih bujangan Pak, kata-katanya kurang ini. Oke, nah coba dulu kita ulangi dulu Rizky ya, yang bagus ya sama Depi ya. Iya, siap, Bapak, siap. Rizky mulai Rizky dari atas. akhirnya aku sudah menunggu ini sejak lama. Apakah kamu rela jika aku pergi? Tentu tidak. Jangan pernah kamu berpikir seperti itu. Apakah kamu mencintaiku? Tentu selamanya. Apakah kamu pernah selingkuh? Tidak. Aku tidak akan pernah melakukan sebodoh itu. Maukah kamu memelukku? Ya, Sayangku, kekasihku. Nah sekarang, jika kita lihat komunikasi seperti ini ya, kita lihat intonasinya ini, maka komunikasi mereka berdua ini akan menghasilkan energi yang kuat, ya, energi yang kuat untuk membangun karakter yang tadinya pemalu menjadi pemberani, itu ya. Nah, pada pertemuan minggu depan kita akan memasuki materi kerjasama, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, betapa kuatnya komunikasi itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya tolong dulu ya. Jadi di sini masing-masing Bapak Ibu bisa melihatkan bagaimana intonasi, bagaimana kekuatan komunikasi itu bisa membangun ya karakter antara si Rizky sama si Depi ya, suatu karakter yang tulus. Ya. Nah, Sekarang Depi yang dimulai dari apa? Apa yang terjadi jika dibaca dari akhir? Depi, Sayangku, kekasihku. iya. Maukah kamu memelukku? Tidak, aku tidak akan pernah bodoh itu. Apakah kamu pernah selingkuh? Tentu, selamanya aku akan tetap itu. Apakah kamu mencintaiku? Tentu tidak. Jangan pernah kamu berpikir seperti itu. Apakah kamu rela jika aku pergi? Aku sejak lama. Putus dong kita, Bang. Oke. Nah sekarang ya. Nah, sekarang jika kita perhatikan dari sini ya, jika kita baca dari atas ke bawah, ya, hasilnya itu surgawi kan? Ya, surgawi ya. Kita baca dari atas ke bawah. Kemudian kita balik.
Hasilnya beda nggak kira-kira? Betul, Pak. Rizky sama Depi, Iya, Pak. tolong Ya, dulu Pak. kita ulangi dulu ya, dibaca dulu dari atas dulu ya, dari atas, baru nanti dari bawah ke atas. Ya, berarti kalau dari atas ke bawah, Iya, yang Pak. pertama Rizky, waktu dari bawah ke atas, Ya, yang Pak. pertama nanti Depi. Dan tolong semua perhatikan ya. Oke, silakan Dek. Akhirnya aku tungguin sejak Apakah kamu rela jika aku pergi? tentu tidak. Jangan pernah kamu berpikir seperti itu. Apakah kamu mencintaiku? Tuh, selamanya aku akan tetap begitu. Apakah kamu pernah selingkuh? Tidak, aku tidak akan pernah melakukan sebuah itu. Maukah kamu memelukku? Ya, ah, Sayangku, kekasihku. Nah, sekarang kalau dari sini kita lihat dari atas ke bawah, hasilnya apa kan? Angin surgawi kan? Kita lihat ya, dari atas ke bawah, hasilnya itu angin surgawi. Nah, sekarang dari bawah ke atas, mulai Depi. Sayangku, kekasihku. Ya. Maukah tidak, kamu aku tidak akan memelukku? pernah melakukan sebuah itu. Apakah kamu pernah selingkuh? Tentu, selamanya aku akan tetap begitu. Apakah kamu mencintaiku? Tidak, jangan pernah kamu berpikir seperti itu. Apakah kamu rela jika aku pergi? Akhirnya, aku sudah menunggu ini sejak lama. Nah, jika kita baca dari bawah ke atas, apakah itu masih angin surga? Rizky, angin apa namanya ini? Neraka, Pak. Angin neraka kan? Ya Pak Ngatio kan? Angin neraka ini kan? Nah, yang perlu kita lihat di sini, ternyata komunikasi itu jika dibalik sangat fatal akibatnya. Inilah contoh komunikasi yang dibalik. Hasilnya sangat fatal, dari angin surga menjadi angin neraka. Oleh karena itu, ya, bagaimana karakter kita itu dibangun daripada bentuk komunikasi kita. Saya itu di rumah selalu saya tanamkan sama anak sama istri. Tolong kita ini berbicara yang penting. Tolong kita ini berkomunikasi yang penting. Habis energi berbicara yang gak perlu. Nah, semua Bapak Ibu kan bisa lihat kan, jika kita baca dari atas ke bawah, hasilnya angin surga. Tetapi pada waktu kita baca dari bawah ke atas, hasilnya itu angin neraka. Inilah kekuatan komunikasi. Jadi yang pertama di sini ada intonasi. Waktu tadi Rizky sama Depi, ya, hanya 2 kali latihan langsung bisa. Karena apa? Langsung kata-kata itu menjadi energi, ya. Tapi coba tadi misalkan si Depi ini, mohon maaf Depi ya, misalkan kita taruh nenek-nenek usia 90 tahun. Rizky nggak semangat, pasti itu pasti. Nah, artinya di sini pada waktu kita berkomunikasi dengan orang lain, biar kita dapat berkembang atau bertumbuh untuk pembangunan karakter kita, kita jangan berkomunikasi yang tidak memberikan energi positif sama kita. Saya yakin seandainya tadi Depi berkomunikasi ya dengan misalkan laki-laki ini Pak Ngationo, Depi enggak romantis itu. Seandainya laki-laki itu tadi Pak Ngationo, memak Pak Ngationo ya, memak lah Pak Ngationo ya. Aman, Pak. Iya. Jadi mohon maaf lah dulu ini ya, karena gimana pun. Nah, artinya di sini komunikasi itu sangat berperan dalam membangun karakter kita. Oleh karena itu alasan mengapa khusus mahasiswa kelas IAP ini kita gabung satu kelas semua, agar Rizky ini yang masih muda, dia bisa berkomunikasi kepada yang senior. Karena Rizky ini punya potensi besar, seusia gini sudah punya PT. Coba kita bayangkan, seandainya Rizky ini dalam satu kelas ini kita gabungkan dengan anak-anak SMA yang baru lulus.
yang tadinya Rizky itu semangat, sekarang akan menjadi loyo, kurang semangat. Itulah alasan mengapa Rizky ini dibuat IAP, digabungkan dalam kelas senior-senior di sini. Biar Rizky itu menjadi tangguh. Ya, biar Rizky itu menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Itu alasannya Rizky, mengapa IAP membuat kamu itu satu grup dengan mereka-mereka ini, Rizky. Paham, Rizky? Iya, iya Pak.